di jam 12 saya bingung mau ngapain. Jadi saya akan berbagi saja bagaimana membuat sebuah template website sederhana dari saya sendiri. Teman-teman bisa juga menambahkan style CSS-nya sendiri atau mau mengikuti saya atau tidak juga tidak masalah. Oke, di sini gambaran website sederhana yang akan kita buat. Sederhana, simple, di mana terdapat 4 buah tag link di sini, the home, about, contact, dan juga profile. Kita akan langsung mempraktekkan cara membuat template sederhana seperti ini. Oke, kita lanjut. Sebelumnya saya sudah membuat sebuah folder yang dimana folder ini akan menyimpan file yang akan kita kerjakan nanti. Itu ini. Kita buka Sublime Text. Kita drag di sini. Oke. Di sini juga saya sudah, teman-teman di sini bisa lihat di folder 01 ada folder assets. Di sini saya menambahkan sebuah gambar ini. Sekedar info untuk teman-teman yang bingung cari gambar dengan kualitas HD itu di mana sih? Nah, di sini saya biasanya mencari gambar bagus kualitas HD tapi gratis alias free di sini di unsplash.com. Di unsplash.com banyak sekali gambar-gambar kualitas HD dengan free tentunya. Oke. Teman-teman bisa pause video ini sebentar lalu menuju ke link ini. Oke. Gambar ini akan kita pakai nanti. Oke. Di bagian folder 01 kita pilih new file, index.html. Lalu di sini kita new file lagi, style, kita akan buat file style.css untuk bagian CSS-nya itu sendiri. Oke, kita akan buat kerangka HTML-nya. Oke, inilah kerangka HTML5. Sebelum kita lanjut ke template-nya, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwasannya jika kita ingin meload style.css ini ada 3 cara.
Teman-teman bisa menggunakan yang namanya kita mulai dari namanya internal. Internal caranya adalah seperti kita buka tag style di sini di dalam index.html ini. Ini namanya adalah metode internal. Internal, oke. Ada lagi namanya eksternal. Eksternal itu adalah kita menggunakan tag link, lalu real style sheet, href-hrefnya itu posisi file style.css-nya itu ada di mana. Di sini saya ada di dalam folder 01 berdekatan dengan file index.html itu sendiri. Jadi kita hanya manggil style.css. Jika teman-teman style.css ada di dalam sebuah folder, misalkan di dalam folder style, teman-teman hanya cukup memanggil nama foldernya baru slash style.css seperti itu. Di sini saya akan menggunakan yang metode kedua ini, yaitu eksternal. Oke, teman-teman bebas. Satu lagi kalau untuk internal. Internal adalah misalkan ini contohnya. Bukan internal, maksud saya adalah inline. Inline itu adalah penulisan style CSS-nya itu ada di tag itu sendiri. Ya, di tag itu sendiri. Jadi dia tinggal buka di sebelah sini. Dia pilih tag apa yang mau diubah. Lalu dia pilih style. Misalkan dia mau ngubah font. Ya, ini dia. Dia tinggal ubah dari sini. Seperti itu. Inline. Oke, kita lanjut. Akan buat seperti itu. Sederhana. Oke, kita ke div class wrapper. Tag H1, tag B, kita bungkus lagi di dalam sebuah div. Div class header, hr, lalu ini adalah tag ahlingnya, home, ada home, ada about, contact, profile, seperti ini. Lalu image, kita punya image di sebelah sini. Di bagian teks kita copy paste saja di bagian sini.
seperti itu. Kita butuh HR, kita butuh div class footer copyright. Kira-kira seperti ini. Ups, kita lupa untuk memanggil gambarnya, yang itu ada di dalam folder assets. Kita ambil namanya di sebelah sini, kita copy slash itu seperti ini kira-kira. Untuk ke bagian CSS, teman-teman bisa lihat di bagian sini, kita menggunakan margin 0 sama padding 0. Itu adalah jarak ke atas margin, dan padding 0 adalah jarak dari dalam, itu 0. Oke, font family sans serif seperti ini, teman-teman bisa lihat di sebelah sini, sans serif. Lalu di sini kita telah mendeklarasikan di awal kita menggunakan sebuah class wrapper, yang dimana class wrapper ini adalah sebuah page-nya seperti itu. Kita panggil class wrapper. Oh, sekedar info lagi untuk teman-teman, kalau untuk memanggil kelas itu kita menggunakan titik, kalau ID itu menggunakan pagar. Sekarang kita menggunakan kelas, jadi kita akan pakai titik dot wrapper. Oke, kita seperti ini, kita akan buat garis bordernya seperti ini. Editnya kita pakai 60% atau setengah dari layar, dengan margin auto untuk membuat dari tengah. Oke, ya, teman-teman bisa lihat di bagian sini dia sudah 60%, tapi gambarnya masih belepotan, akan kita perbaiki. Video 100%. 100% di sini artinya dia, si gambar ini akan 100% dengan pembungkusnya, yaitu wrapper itu sendiri. Jadi dia akan 100% dengan pembungkusnya. Lanjut, wrapper kita gak mau dia terlalu berdempetan sebelah situ, kita akan atur jaraknya dengan padding 20 pixel misalkan. Oke, seperti itu. Bagian header, div class header,
fokus yang di sebelah sini, kita panggil shader padding 20 pixel. Lalu kita akan buat linknya. Kita beri nama saja di sebelah sini, kelas PTN. Ini bukan TA tapi kelas PTN. Dari satu khusus CCC padding 10 pixel. Text decorations untuk meniadakan garis bawah default dari A-Link ini. Displaynya adalah inline block. Displaynya adalah blok. Kita akan berikan jarak di bagian atas dari tag A kita, bagian atas sama bagian bawah, yaitu margin top sebesar 20 pixel, lalu margin bottom sebesar 20 pixel juga, seperti ini. Lalu di sini jaraknya teman-teman bisa lihat terlalu berdempetan. Kita akan ubah dia ke margin right 10 pixel. Terus wiper bagian atas ini kita akan buat dia seukuran ini. Seukuran itu sekitaran 200 pixel. 300 pixel. Kelas namanya paragraph. Kita akan panggil bagian sini paragraph. Texas. Next. Footer. Di sini teman-teman bisa lihat bagian
aksi berubah warna, lalu diikuti dengan bagian border radiusnya. Oke, kita akan buat itu sekarang. Kelas btn hover itu artinya ketika mouse menyentuh si btn ini, dia akan jadi warna hitam. Background color hitam. Lalu color putih. Oke, lalu border radiusnya ini teman-teman bisa lihat, border radiusnya juga berubah sekitar 10 pixel. Oke, kita refresh. Terlalu kaku ya, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Seakan-akan ada sebuah animasi di sini, jadi dia tidak kasar. Oke, kalau ini saat kasar, kita akan memanggil kita memanggil transitions dengan waktu 0,2 sekon, 0,4 sekon saja, untuk membuat pergerakan dari hover ini menjadi halus seperti ini. Oke. Seperti ini. Bagian wiper ini saya mau border radiusnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sini, ini, dan ini. Kita ke wiper, border radius sekitar 2 pixel. Refresh. Oke. Body, background color CCC. Oke. Lalu kita ke bagian ini. Ketika mouse saya sentuh ke sini, nah dia akan otomatis gerak ke atas. Kita akan buat sekarang. Caranya adalah kita panggil ini, untuk pembungkusnya tuh kita buat wiper. Kita akan panggil di sebelah sana, wiper .2 hover ketika mouse disentuh. Saya mau buat dia margin, marginal auto. Dia akan berada di tengah dengan bagian atasnya berdempetan ke bagian paling atas, itu 0. Kita akan refresh. Kita lihat sedikit kasar ya, dia sedikit kasar. Kita lihat di bagian ini, dia agak lembut ke atas. Oke, kita akan buat
masukkan yang namanya transitions dengan waktu 0,4 ini. Jangan terlalu berdempetan ke atas, kita buat sekitar 10 pixel. Kita refresh. Nah, dia akan bergerak perlahan ke atas seperti itu kira-kira. Oke. Oke, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Oh, untuk teman-teman yang bingung dengan template yang sudah teman-teman bikin, teman-teman bisa buka di bagian inspeksi di sini untuk mengecek bagian-bagian yang teman-teman tidak tahu. Oke, seperti ini. Yang tadi saya maksud wiper itu adalah ini. Nah, ini. Lalu ini header, ini wiper, ini body yang berwarna biru. Ini mencakup body. Lalu ini wiper. Oke, sampai di situ. Terima kasih sudah menonton.